Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, apa kabar? Saya percaya bahwa saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini, Ringlan Simanjuntak. Saya ingin menaburkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya kutip dari Kitab Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sudah terkasih, banyak tayangan-tayangan singkat yang berbahasa Mandarin dapat kita temukan dalam tayangan YouTube. Tontonan singkat ini sering mengambil tema tentang kisah seorang miskin, katakanlah yang berprofesi sebagai pemulung, yang mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari orang lain, atau istilah yang lebih modern di saat ini yaitu persekusi. Cerita ini dikemas dengan menampilkan adegan merendahkan, melakukan tindakan semena-mena, bahkan ucapan-ucapan yang sangat tidak mengenakan. Singkat cerita, waktu terus berjalan, keadaan pun terbalik. Si kaya menjadi miskin, dan si miskin menjadi kaya. Si mantan kaya menjadi takut ketemu dengan si pemulung akibat perbuatannya pada waktu lalu, dan melihat si pemulung sudah menjadi orang yang terpandang. Saudara terkasih, cuplikan kisah di atas lebih kurang mengantarkan kita untuk melihat akan cerita perjalanan hidup yang dialami oleh Yusuf melalui pembacaan firman Tuhan di pagi ini. Kehidupan Yusuf dicatat di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-50. Ada banyak hal yang menarik yang terjadi dalam kehidupan Yusuf yang dapat dijadikan sebagai proses belajar yang berkaitan dengan iman Kristen. Yusuf memiliki aspek moralitas, intelektual, spiritual, dan emosional. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa cerita yang ditampilkan di Alkitab. Yang pertama, menyoroti peristiwa Yusuf, mempertahankan kesucian moralnya. Yang kedua, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya hingga berada di rumah Potifar dan berhasil menjadi orang kepercayaannya. Yang ketiga, Yusuf berada di penjara dan akhirnya berada di istana menjadi penguasa. Saudara terkasih, manusia tidak pernah mengetahui akan maksud dan rencana Tuhan dalam perjalanan hidup seseorang. Ketika kita melihat latar belakang dari ketiga aspek di atas, adalah diawali dengan munculnya rasa kebencian oleh saudara Yusuf kepada Yusuf sendiri. Mungkin kebencian mereka disebabkan oleh perlakuan ayah mereka, Yakub, terhadap adik mereka Yusuf, yang dianggap menganak emaskan Yusuf di antara saudara-saudaranya yang lain. Rasa benci, rasa iri, dan tidak suka kepada Yusuf makin besar, sehingga tindakan kejahatan itu mereka rencanakan, yang diakhiri dengan menjual Yusuf ke Mesir. Saudara terkasih, sampai suatu ketika kelaparan pun menimpa saudara-saudaranya. Yusuf mengantarkan mereka untuk datang mendapatkan kebutuhan mereka di Mesir. Yusuf melihat saudara-saudaranya, tetapi saudaranya tidak mengenal Yusuf. Singkat cerita, setelah ayah mereka meninggal, saudara Yusuf menjadi ketakutan. Timbul dalam pikiran mereka, jangan-jangan Yusuf membalas dendam akan perbuatan mereka di masa lalu terhadap Yusuf. Saudara yang terkasih, ternyata Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya. Sedikit pun tidak terbersit di pikirannya untuk membalaskan perbuatan saudaranya terhadap dirinya sendiri, sehingga saudaranya menjadi malu dan merasa bersalah atas segala perbuatan mereka terhadap Yusuf di masa lalu. Saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan kisah ini, pelajaran apakah yang dapat kita petik? Yang pertama, sebagai orang tua, kita harus berlaku adil dan bijaksana bagi semua anak-anak kita dan memberi mereka porsi yang seimbang terhadap mereka masing-masing. Tetapi tidak dapat dipungkiri, kebanyakan seorang ayah atau ibu sering menunjukkan kasihnya kepada anak yang lebih kecil atau anak bungsu. Mungkin karena bungsu lebih kecil dari yang lain,
sehingga perlu mendapatkan dukungan dan perhatian. Yang kedua, sebagai saudara, jangan pernah memandang rendah saudaranya yang lain. Justru harus saling mengasihi dan saling mendukung. Tidak boleh ada rasa iri, rasa benci terhadap saudaranya. Pertama Yohanes pasal 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Yang ketiga, sosok pribadi Yusuf adalah menjadi rujukan atau recommended bagi kita. Sikap hidup Yusuf, pola hidup, dan seluruh keputusan Yusuf berasal dari Tuhan Allah. Firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Pujian, hormat, dan terima kasih kami persembahkan kehadirat kekudusan-Mu, ya Bapa, di dalam Yesus di pagi hari ini. Ketika Tuhan boleh menata layani hidup kami, Bapa boleh menjaga kami dari malam yang gelap. Kami boleh dipertimbangkan oleh Tuhan di pagi hari ini. Kami menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan di hari ini Engkau boleh menopang seluruh kehidupan kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami di hari ini. Bapa, hamba mau berdoa buat semua saudara-saudara kami yang menonton akan tayangan dalam YouTube di hari ini. Biarlah mereka terus diberkati oleh Allah, dituntun, dijaga, dan dilindungi oleh tangan kasih Allah Bapa. Diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah usaha mereka, pekerjaan mereka, di dalam seluruh kehidupan keluarga mereka di hari ini. Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh tangan kasih Tuhan. Biarlah semua orang boleh mengenal kasih-Mu di hari ini. Bahkan firman-Mu yang hamba taburkan, Tuhan, hamba tidak berdaya untuk dapat menyampaikan firman ini dengan kekuatan hamba sendiri. Tetapi oleh karena kekuatan Allah yang bekerja, Tuhan akan bekerja di hati setiap orang yang mendengarkan firman ini, sehingga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di sepanjang hari-hari hidup mereka. Inilah kan Bapa, kami sambut hari ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya taburkan di pagi hari ini. Kiranya firman itu memberikan kita semangat baru, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.